positif di SMA yang 1 Ciga. Menunya ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ya salah sendiri kita jadi guru. Kalau kita jadi guru, aku nggak usah kalian mempelajari yang seperti ini. Kan para guru PPL juga calon guru kan ya. Salah sendiri jadi pengen guru. Jadi harus belajar ini. Ya, gitu. Karena Bapak Ibu di sekolah kita, mungkin yang sudah pengalaman pernah juga di sini dan guru yang lain. Coba Ibu Nina pernah menyelesaikan kasus apa? Paling banyak adalah dia sebagai guru BK. Pernah menyelesaikan kasus apa? Salah satu aja dari sekian, dari 100 kasus. Ya, siswa itu pernah melakukan apa yang Ibu Nina tangani? Kehadirannya yang sering tidak hadir begitu ya. Kemudian Ibu Susi pernah menangani kasus yang hampir berhenti. Bu Nina gimana cara menyelesaikan masalah itu? Dipanggil, berkata, terus memantau. Dimarahin ke siswanya. Gitu ya? Enggak. Bu Susi gimana menangani masalah itu waktu itu? Kalau saya dibantu kerjain, Pak. Dibantu kerjain ya, setelah saya memberikan arahan, mungkin ketika saya memberi arahan kurang begitu dipahami sama siswa. Nah Bapak Ibu, itu tadi Bu Susi saya juga coba itu menerapkan apa yang saya pelajari. Dan hasilnya alhamdulillah anak tidak jadi berhenti. Nah ini sebenarnya yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi kita diskusi aja ya, bukan saya mengajari apa yang sudah saya pelajari, kita ingin berbagi. Jadi berbaginya jangan anak aja, materi juga berbagi ya. Nanti siapa tahu Bu Susi pernah pelatihan apa berbagi. Nanti Pak Jainal kemarin pelatihan apa kita berbagi. Sehingga kita menjadi banyak pengetahuannya gitu ya, tentang cara mendidik siswa. Oke, menu yang pertama langsung saja disiplin positif. Maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar gak? Berarti mendisiplinkan anak supaya anak itu patuh sebenarnya, gitu kan? Buat apa coba kita mendisiplinkan anak kalau buat anak supaya anak itu patuh? Ya. Yang kedua, disiplin yang dimaksud di atas ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Jadi motivasi internal ini motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum anak itu, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dia disiplin. Karena anak macam-macam, rajin belajar ingin dapat nilai, benar nggak? Rajin ke sekolah dan tepat waktu takut dihukum. Nah hal-hal semacam ini sebetulnya yang harus kita hindari. Tapi penerapan disiplin yang kita buat itu muncul kesadaran dari dirinya yang akan bermanfaat untuk dirinya, bukan karena hal lain. Jadi, bukan karena tadi hasil hukum kesiswaan. Nah kalau yang seperti itu mungkin di rumah dia disiplin tapi disiplin, mungkin di sekolah dia disiplin, pulang ke rumah karena motivasinya bukan dari muncul dari diri sendiri.
kita kemarin baru saja membahas ya, kok katanya di rumah budaya positif tidak dilakukan, hari di sekolah anak dilakukan. Nah mungkin itulah salah satunya yang kita terapkan sekarang ini, itu menerapkan anak supaya disiplin karena takut dihukum. Ketika di rumah bebas tidak ada yang menghukum, tidak menerap itu apa yang kita biasakan di sekolah. Nah ini Bapak Ibu tujuannya ya sebetulnya. Jadi motivasi internalnya yang harus kita bangun. Nah, disiplin positif yang saya ceritakan tadi, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya kira yang tahu nilai kebajikan seperti apa contohnya? Nilai kebajikan, tolong, terus saling memaafkan, saling menghargai, apalagi menghormati, sopan, santun, kan gitu ya, ramah, gitu ya, bersih, rapi, gitu. Nah, jadi bertanggung jawab untuk menambahkan sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Saya sekolah pagi ingin dapat ujian dari guru. Ketika tidak ada guru, akan kesian. Atau kita juga sebagai murid, saya ingin datang pagi supaya dapat ujian dari kepala sekolah. Gitu kan? Ini yang terjadi di kita. Harusnya disiplin positif ini muncul dari kesadaran diri kita. Bapak Ibu, anak itu punya motivasi dalam dirinya itu karena tiga ini. Yang pertama motivasi perilakunya, baik itu perilaku yang positif atau negatif. Yang pertama anak ini untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman yang tadi saya katakan. Datang tepat waktu tapi ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Belajar di kelas suruh dia atau asirda mata ke depan pikiran kemana? Karena dia tidak ingin dihukum atau tidak ingin dihibur oleh gurunya. Yang kedua motivasi anak ini untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Biasanya nih ada guru, ya siapa yang dapat menyelesaikan soal nomor 1? Benar. Karena guru ini mau memberikan hadiah, mobil pulpen, misalkan mau memberikan coklat, anak aktif bisa. Tapi motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan. Ini saya menyampaikan kasus-kasus yang kurang tepat, ya kurang tepat dulu ya. Ini anak ini itu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, sehingga kemudian ketika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan, bukan yang ke satu, bukan yang kedua, tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harusnya perilaku anak baik ini harusnya mengacu ke nomor 3, bukan nomor 1 atau nomor 2. Berarti salahnya orangnya. Kemarin di kelas yang aktif diberikan hadiah, ternyata itu bukan solusi membuat perilaku anak jadi baik. Ya. Kemudian, nah ini juga yang paling bagus untuk perilaku motivasi perilaku anak yang baik ini adalah motivasi internal.
untuk menjadi orang yang dengan yang tadi ya. Nah, caranya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam hidup. Hindari hukuman. Siapa yang hindari? Mungkin tadi mau kumpulin. Nanti ada tipe-tipe guru nih, sukanya menghukum, sukanya membuat murid merasa bersalah. Apakah kita termasuk yang mana nanti? Ya. Jadi kalau ya hindari hukuman dan hindari memberi penghargaan. Kalau pun mau memberikan penghargaan itu bukan benda, tapi kalimat-kalimat motivasi. Bagus gitu kan, tepuk jempol gitu. Mereka seperti itu. Tepuk salut gitu. Itu yang lebih baik daripada memberikan benda. Ketika guru datang tidak membawa benda, anak kembali tidak akan mati di kelas. Ibu guru lagi membawa roti, biasa bela. Tapi kalau ibu guru yang mau coklat, cuma mungkin kali guna bekerjanya gitu. Asal ada gajinya bekerja, asal ada uangnya bekerja. Nah itu ternyata kita seperti itu juga. Buah itu orang-orang yang sudah sukses, mantan murid kita, alumni yang pernah kita ajar mau bekerja kalau ada ibadah. Ini kita ingat-ingat aja ya. Bagusnya bekerja karena ketulusan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ini posisi kontrol guru. Yang Bapak Ibu nanti masuknya ke golongan yang mana? Apakah menghukum, ataukah membuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman murid, ataukah pemantau atau manajer? Kita lihat satu-satu. Menghukum. Biasanya menghukum ini cirinya nada suara tinggi, karena melotot-melotot, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghati. Nah ini contoh kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas, macam kamu selalu saja salah. Ini ciri-ciri menghukum. Tanyakan kepada diri kita sekarang, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kan gitu ya. Bapak Ibu, saya pernah melihat video anak itu selalu terlambat, satu hari terlambat. Si guru menerapkan kalau semua murid belum hadir, dia tidak memulai belajar. Kemudian dihukumnya dengan dilempar kertas oleh temannya. Tanpa si guru itu melihat dulu apa alasan anak sehingga terlambat. Ternyata kan si anak itu hari pertama mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Hari kedua sebelum ke sekolah dia menyuapi ibunya di rumah sakit. Hari ketiga tidak masuk sekolah karena ibunya meninggal. So, menjadi guru seperti apa? Menghukum tanpa melihat latar belakang. Ini yang sering kita lakukan pada anak-anak PPL gitu. Nanti kalau sudah jadi guru jangan sampai langsung menghukum tanpa melihat latar belakang. Hukuman menjadi langkah terakhir yang kita lakukan ke murid. Kalau bisa mah jangan sampai terjadi. Apakah di sekolah kita masih ada? Masih, semoga ya yang berada di sini tidak
menjadi penghukum. Ya kalau zaman dulu boleh lah, zaman dulu kita mungkin ya gitu, tapi sekarang beda zaman. Kan kita itu katanya mengajar murid itu harus sesuai dengan perkembangan yang menghukum sudah tidak cocok lagi sekarang. Kemudian yang kedua, hasil dari menghukum dulu, kemungkinan murid marah dan dendam. Kita lihat kasus-kasus di berita, ada murid yang membacok guru, ada murid yang memukul guru. Saya selalu tidak negatif thinking duluan, ya murid kosa kan guru, tapi mungkin ada di guru yang salah, panitia selalu memberikan hukuman sehingga murid menjadi pemarah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan membuat kendaraan tersebut dengan paku karena dendam kan. Nah ini mobil Bunina nih, saya dihukum Bunina, dimarah-marahi di depan teman saya. Mereka itu mobilnya, sampai sering banget. Ini yang mungkin saja bisa terjadi pada anak murid kita. Ya, itulah kalau menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersama. Adakah di Bapak Ibu? Si murid itu dibuat merasa paling besar sedunia. Cirinya adalah suara memelas. Kamu mas, saya udah capek-capek, gitu ya. Udah capek ya bapak ibu ngurusin kamu. Harus sedih gitu ya. Basudu memang merapat pada anak yang lesu. Nah, biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Enggak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Anak biasanya gitu ya. Gimana perasaan itu? Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti caranya? Dia akan merasa paling tidak berharga. Kepercayaan dirinya akan hilang. Selalu dibayang-bayangi rasa bersalah, tidak percaya. Nanti kita harus bagaimana kan gitu ya, muncul di sini. Kan? Hasilnya nih kalau guru membuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Soknya kan belum ya, sok itu ya, dulu rumah gitu. Ngomong, kalau saya sih bilangnya ada di kocak ibu. Kalau ini, ya ibu ya. Yang lebih baik itu tadi saya cuma 2 saja ya, dan 3 dengan mereka. Tadi kata Bu Susi, jadi kita harus seperti apa? Gitu. Jadilah kita itu posisi kontrol seorang gurunya seperti manajer. Keren manajer, sebenarnya manajer guru berbuat sesuatu bersama murid. Muridnya diajak ngobrol, berdiskusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi bersama-sama dengan si murid itu, gitu ya. Kemudian posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kalau dijelasin sulit nanti ada
bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya nih, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah nanti keyakinan kita ini kita akan membuat keyakinan kelas nanti. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tambahkan lagi ke murid. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Anak-anak itu murid. Ini soal manajer. Jadi mengontrol, ya, mengontrol. Contoh, ada contoh. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah ini misalkan terlambat masuk kelas. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Nah gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tanyakan. Ya Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk oh ini mah beberapa ya. Jadi beberapa pertanyaan. Baik, itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Tanyakan lagi. Takutnya ada masalah di rumah. Ada Pak, masalah saya di rumah, alarm saya rusak ini, sehingga saya bangunnya kesiangan terus. Tanyakan. Si adik dan tidak Pak, saya bisa ada tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ini manajer cara-cara, bukan dengan menunjuk-nunjuk dan memarahi. Mari kita simak video 5 kontrol posisi guru. Nama siswanya si Maret. Barisan video itu. Kita lihat ya videonya Bapak Ibu. Ada kelima-limanya ada di sini di video. Ada yang dasar juga. Nah, kita simak Bapak Ibu videonya 5 posisi kontrol dulu dalam mendisiplinkan murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Maaf Bu, saya
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyandingkan. Salah, ibu. Tuh, Bu Susi laju. Iki eta malai. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Waduh, Pak, jangan, Pak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Lemah. Jangan kalau ibu kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, Naren. dulu seperti teman. Bener nggak dia dulu seperti teman? Naren! Masa ibu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Tadi ibu saya belum membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibu menyalahkan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menurut dari teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini pemantau dijejar dengan berbagai pertanyaan. Naren! Waduh, Naren lagi.
kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Oh, jadi kalian tadi main lempar-lemparan di kantin. Terus kena makanan itu kena? Masih Bu. Iya Pak. Iya Bu. Iya Bu. Oh, Yana, ada masih yang mau ditambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Kenapa? kami tidak sengaja, Bu. Oke, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, Bu. Baik, ini ibu bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa juga yang benar. Tetapi ibu di sini hanya akan menyelesaikan permasalahan ini, kita mencari solusinya bersama. Baik, Bu. Nah, terus kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Iya, Bu. Iya. Pasti seru ya saling melempar makanan. Iya Bu. Baik. Nah, di sini ibu jadi dari tindakan tadi selain kalian itu merugikan atau tidak makanan itu kan sebetulnya tidak boleh putih lempar. Nah, ada pula di sini hal yang merugikan itu tadi ketidaksengajaan kamu apa? Merugikan orang lain, Bu. Siapa yang merugikan? Ibu Dina. Ibu Dina. Lanjut. Terus setelah itu apa yang akan kamu lakukan kepada Ibu Dina? Meminta maaf, Ibu. Kita harus bersikap baik kepada satu sama lain. Dan menghormati orang lain dan juga menghormati diri kita sendiri, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi, mari sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apa itu? Masih ingat kalian? Saling menghargai dan tidak merugikan orang lain Bu. Iya, betul sekali ya. Saling menghargai Dan dan tidak merugikan orang lain. atau saling menghormati orang lain dan Lingkungan. Oke. Tapi kalian merasakan ada rasa senang nggak? Ketika bermain kami merasa senang, tetapi ketika kami melakukan kesalahan kami merasa bersalah. Bersalah, Ibu.